Shalom, Tuhan memberkati. Jemaat yang pegang teguh nama Yesus Kristus dalam segala keadaan. Jemaat yang benar-benar menerapkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kami percaya Tuhan, saat ini ada rencana Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menikmati kasih Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Mari serta sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan. Kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau sertai kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, sertai kru kami, pemimpin pujian serta pemusik, kiranya Engkau persatukan Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami panjatkan, haleluya, diterima oleh-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya haleluya, Engkau sertai dengan kuat kuasa-Mu dan Engkau bungkus dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga firman-firman yang akan ditaburkan pada kami semua, haleluya Tuhan, dapat menjadi andalan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, Engkau persatukan dan Engkau mengertikan untuk haleluya bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, haleluya, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kami percaya Tuhan, ibadah hari ini mulai dari awal sampai akhir, haleluya, Engkau akan menyertai. Dan kami percaya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami semua dari awal permulaan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan melindungi dan Tuhan menyertai setiap langkah kita hari ini. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita menyenangkan hatinya. Haleluya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, yang rindu selalu ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua Ku berikan padamu, kuduskan hingga lulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan. Itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan hati kami, kerinduan setiap hati kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mau menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku mau menyenangkan-Mu dalam hidupku, ku senangkan-Mu Tuhan. Ilalala masih glory, glory, haleluya. Iralama sangaralama sikaralama sakarata karalama sandata. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah, untuk memuji meninggikan nama-Mu. Ini keberuntungan kami Tuhan, dan kami bersyukur atas semuanya itu. Dalam nama Yesus, kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau, menyenangkan Engkau. Yang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Kita telah ditebus dari Tuhan untuk kehidupan kita.
Dan saatnya kita menyenangkan Tuhan, karena Tuhan telah membuat sukacita bagi kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Bersukacitalah, karena Tuhan telah ubahkan sukacita kita. Ratapan menjadi tarian. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyi, haleluya. Bagi Sang Raja. Nyanyi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu sama-sama. Haleluya Tuhan. Pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Sukacita, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya Tuhan, saat ini ada rencana Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menikmati kasih Tuhan.
Dan saatnya tiba, saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, di dalamnya ada rencana yang indah bagi hidup kami Tuhan. Dulu kami tak mengerti, karena Engkau Tuhan, karena firman-Mu, rencana-Mu untuk kami indah. Haleluya Tuhan, indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan kami tidak berdaya, menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat indah rencana-Mu Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Shalom, selamat sore
bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita lanjutkan pelajaran Alkitab kita. Kita sudah meninggalkan kitab Roma, kita akan masuk ke 1 Korintus. Kita akan masuk di Korintus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin mempelajari kitab Korintus. Maka Tuhan, kirimkan hikmat-Mu, kirimkan marifat-Mu, sehingga kami dapat belajar bersama tentang hebatnya kota Korintus ini dan juga tentang hebatnya Rasul Paulus. Terima kasih Bapak, biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surat 1 dan 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Kira-kira pada tahun 55 atau 56 dia mulai kirim surat. Dengan satu tema adalah masalah-masalah jemaat dan pemecahannya. Jadi yang namanya masalah berjemaat itu ada. Dari dulu sampai sekarang ada. Tetapi Alkitab juga menuliskan tentang bagaimana pemecahannya. Kita lihat latar belakang kota Korintus. Kota Korintus di zaman Yunani kuno itu sudah menjadi kota metropolitan. Kota yang besar. Kota yang hebat. Kota Korintus itu kaya secara intelektual, kaya. Banyak orang pintar yang ada di sana. Banyak orang kaya yang ada di sana. Materinya banyak. Tetapi kota Korintus itu kota yang bejat. Kota yang kejahatannya tak terhingga. Nah, kenapa menjadi kota seperti itu? Karena kesenjangan ekonominya ini sangat-sangat mencolok. Sepertiga penduduknya itu adalah orang kaya, 2/3 itu budak. Jadi 1:3. Nah, sehingga kejahatan moral ya tidak bisa dihindarkan. Namanya orang kaya, musuhnya budak. Jadi apa yang diinginkan diperbuat. Perbuatan cabul, hawa nafsu merajalela. Karena keadaan seperti itulah Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk datang ke sana. Nah, jadi Rasul Paulus tertantang juga. Melihat kota yang seperti itu, Rasul Paulus tertantang. Melalui penginjilan, melalui pelajaran-pelajaran Alkitab, melalui pelajaran-pelajaran kasih karunia, banyak orang yang bertobat. Karena banyak orang yang bertobat, maka berdirilah gereja di sana. Rasul Paulus meninggalkan tempat itu, berjalan seperti biasa. Rasul Paulus adalah rasul yang tidak pernah berhenti. Begitu berdiri satu tempat ibadah, lalu dia pergi ke tempat lain, tempat ibadah itu diserahkan pada seseorang untuk digembalakan. Itu hebatnya Rasul Paulus. Sepeninggal Rasul Paulus, banyak masalah dalam gereja. Karena banyak masalah dalam gereja, maka Rasul Paulus menggembalakan gereja itu dengan surat-suratnya. Di antaranya surat 1 Korintus.
yang diberikan kepada orang-orang yang berada di Korintus. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya bacakan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, jadi surat ini diawali dengan pujian kepada jemaat yang ada di Korintus. Dipuji. Pujiannya tentang apa? Pujiannya jemaat sana ini sudah menjadi jemaat yang rohaninya tinggi, sehingga dapat menerima kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ya bayangkan dulu jemaat yang pegang teguh nama Yesus Kristus dalam segala keadaan. Jemaat yang benar-benar menerapkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Itu pun juga memiliki berbagai macam permasalahan. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita sudah berani menjadi warga jemaat gereja, harusnya kita juga sudah memiliki pertobatan yang benar-benar, lalu lahir baru dengan dikerjakan baik-baik, meninggalkan hidup lama, lalu menikmati kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam hidupnya. Nah, hanya kadang, masih saya katakan kadang-kadang ya, dalam bergereja, dalam menjadi jemaat, pikiran kita itu sepertinya itu sudah ya kepingin menjadi seperti itu. Namun dalam prakteknya kadang-kadang kita dilupakan oleh kekuatan kuasa dunia, oleh kekuatan kuasa iblis yang memberikan berbagai macam tipu muslihat. Agar apa? Agar kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah yang sudah ada di genggaman tangan kita tertutup dengan kabut yang dihembuskan oleh kuasa gelap. Jemaat yang harusnya makin lama makin rohani, jemaat yang makin lama makin hidup kudus, jemaat yang makin lama makin mengenal Kristus, kadang-kadang masih dibelokkan arah, sehingga kasih Allah itu tidak nampak. Sehingga kasih karunia Allah yang ada di genggaman kita, lalu damai sejahtera Allah yang sudah ada dalam hidup kita, tertutup kabut. Apa yang terjadi kalau tertutup kabut? Ya, kekristenan kita mulai goyah. Kepercayaan kita pada Allah mulai goyah juga. Padahal seharusnya makin kuat. Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa penyertaan Allah itu luar biasa. Kita tahu bahwa
damai sejahtera Allah tidak pernah lepas di dalam hidup kita. Nah, kekurang percayaan inilah yang membuat kehidupan kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Oleh sebab itu perlu penggembalaan. Ya. Gembala kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gembala kita yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus harus selalu kita dengar suaranya. Maka baca firman Tuhan itu perlu banget. Sebab dengan membaca firman Tuhan, surat penggembalaan itu terus terngiang di telinga kita. Tipu muslihat iblis tidak akan ada dalam kehidupan kita. Andai kata pun ada, kita selalu menang. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kasih karunia. Bahkan dalam satu ayat dikatakan pencobaan-pencobaan yang ada pada kamu itu hanya pencobaan biasa. Ya, kamu kuat untuk menghadapinya. Bahkan tidak hanya kuat, kamu menang dalam menghadapinya. Kalau kita mendengar surat penggembalaan seperti ini, lalu kita terapkan dalam hidup kita, benar itu. Pencobaan model apa kalah itu dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Maka sehebat apapun gereja, pasti ada permasalahan-permasalahan. Sehebat apapun kehidupan kekristenan kita, pasti ada sesuatu yang menggoyahkan. Tapi ingat, Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada pada kamu. Dengan kasih karunia Allah dan dengan damai sejahtera inilah kita harus berani. Dengan firman yang mengatakan kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah selalu ada dalam kamu. Ini bekal yang harus kita kembangkan. Dalam menghadapi masalah hidup, oh kasih karunia Allah ada dalam hidup kita. Berarti penyertaan Allah ada dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah selalu ada di tengah-tengah suasana apapun juga. Damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Bekal ini, Kitab Korintus mengawali bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Dan masalah itu dapat dikalahkan karena damai sejahtera Allah dan karena kasih karunia Allah selalu ada dalam hidup kita. Selamat menikmati damai sejahtera Allah, selamat menikmati kasih karunia Allah, sehingga sukacita ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bekalmu pada sore hari ini, yaitu kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah selalu kau ingatkan pada kami. Kami akan bawa, kami akan gunakan sebagai pelengkap kehidupan kami sehingga kami selalu menang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, mari sebelum kita mengakhiri, kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih harus tetap mengikuti anjuran pemerintah. Yaitu tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online. Supaya ibadah online ini terus lanjut. Oleh sebab itu doakan kru agar tetap sehat, semangat. Doakan alat-alat agar awet. Ibadah online ini akan dapat berjalan kalau Bapak Ibu like, kalau Bapak Ibu share ke 5 orang, dan kalau Bapak Ibu juga dapat
memberikan komentar pada ibadah online ini. Nah, yang ketiga, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah on-site, tolong dicari teman-teman yang belum datang di ibadah on-site. Atau Bapak Ibu yang rumahnya sekitar Palur dapat beribadah bersama dengan kami. Kami buka gereja dengan tangan terbuka untuk menyambut Bapak Ibu dan Saudara. Jadwal ibadah. Untuk sekolah minggu, minggu pagi jam 7. Untuk ibadah umum, minggu pagi jam 9. Untuk ibadah pendalaman Alkitab, Selasa jam 6 sore. Untuk ibadah cabang dan ibadah permata, Jumat jam 6 sore. Ibadah anak muda, ibadah remaja digabung menjadi satu, yaitu Sabtu jam 6 sore. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang dekat dengan GBS Haleluya Palur untuk ikut beramai-ramai belajar firman Tuhan bersama dengan kami. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita mengadakan doa syafaat terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemberian-Mu untuk kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin, berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam bersama bekerja untuk memajukan negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar sekalian dikerjakan baik adanya. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Dan saat ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ibadah online menyatukan hati. Berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya, yang minta organ tubuh baru agar dapat berdiri, berjalan, berbicara untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga memohon Ibu Nem yang digigit oleh anjing yang sekarang kakinya bengkak, Tuhan jamah supaya sehat. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito, beri kekuatan sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin, tumornya Tuhan jamah sehingga Arin sehat. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh supaya Tuhan jamah dan sembuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda dosen, asam lambungnya Tuhan berkati dengan kesembuhan. Kami berdoa untuk Mas Yusuf yang saat ini berada di rumah sakit, Tuhan jamah dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk Pak Paulus Sugito, untuk saudara kami Lili, untuk Ibu Bambang, untuk Bapak Ibu Doner, untuk Franky Turangan, Bapak Sriono, Bapak Ibu Petrus Sutresno. Mereka minta kesembuhan yang total. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.